Saya ingin undang untuk bergabung bersama dengan saya adalah Dr. Valentinus Besin, DRSPN. Boleh kita beri tepuk tangan malam hari ini. Selamat malam, Dok. Halo, selamat malam. Waduh, selamat malam. Saya ajak boleh naik ke atas, Dok. Ini talk show yang seru sekali. Saya yakin Anda pasti nggak akan berpaling untuk nyimak setiap detail apa yang disampaikan oleh dokter. Silakan, Dok, saya ajak bergabung. Selamat malam, dokter. Ini kita penasaran, pingin tahu seorang Dr. Valentinus Besin. Dr. Valentinus Besin masuk ke dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi. Beliau juga adalah bagian dari American Academy of Neurology, World Stroke Organization, dan International Parkinson and Movement Disorder Society. Beliau adalah lulusan dari pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan beliau juga mengambil spesialis neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan lulus dari ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Erlangga, Surabaya. Dok, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Citra. Selamat malam juga Bapak dan Ibu semuanya. Waduh, kalau saya manggilnya Dokter Valentinus apa ini? Dokter Valen aja. Valen aja, Ya. Oke. Dok, ini kalau kita ngomongin dokter nih ya. Wah, kalau udah ada dokter di sini ngomong. Yang namanya menciptakan rasa aman, nyaman di rumah ya, Dok ya, gitu. Senyaman, seaman apapun di rumah kita berada. Yang namanya cerita jatuh. Nah, STMJ ini bukan minuman Bapak Ibu ya. Sedikit tahu mengenai jatuh. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu boleh ikut ngobrol-ngobrol dan bertanya dengan Dr. Valen langsung setelah kita selesaikan sesi ini, mungkin lebih cepat supaya Anda juga bisa lebih paham ya. Dok, boleh diceritain, Dok, ini cerita jatuh yang saya yakin pastilah ada aja ya namanya. Kita bersiap, bukan menakut-nakuti ini ya, tapi bersiap dan waspada. Dok, boleh cerita, Dok, sedikit silakan. Oke, jadi jatuh ini bisa dialami oleh siapapun dari usia berapapun, baik itu anak kecil, orang dewasa maupun usia lanjut seperti itu. Oke. Dan sebenarnya jatuh itu ada beberapa definisi sih Mbak Citra, maksudnya bukan hanya kan satu kata jatuh, tapi ada banyak makna dan banyak definisi dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa sehari-hari kita. Oke, kalau jatuh kan bahasa Inggrisnya kan apa ya, fall ya. Boleh kita lihat dulu yuk. Ya benar tuh kan, fall. Bahasa Inggrisnya sih saya paham, fall. Kalau Mandarin saya waput setau ya. Kalau koi waput setau ya. Oke, kalau emang ada bahasa lain ya, Dok? Ada jatuh, kemudian ada bahasa Inggrisnya fall. Saya mau izin sambil berdiri aja. Silakan, biar lebih gampang, Dok. Jadi kalau untuk jatuh sendiri dari versi bahasa Indonesianya itu terlepas, turun atau meluncur ke bawah dengan cepat. Karena gravitasi, nggak mungkin dari jatuh dari bawah ke atas kan nggak mungkin. Jadi dari atas ke bawah. Bahasa Inggrisnya dari kamus Cambridge itu tiba-tiba menuju ke permukaan tanpa disengaja atau karena kecelakaan. Nah, kira-kira kalau Mbak Citra nebak bahasa sehari-hari persamaan atau sinonim dari jatuh, mungkin Bapak dan Ibu tahu di masyarakat kira-kira. Apa ya Bapak Ibu? Masyarakat Surabaya. Dok, jelongop kata. Betul Ibu, udah saya Bu, siapkan. itu bahasa Spanyol setahu saya, Bu, jelongop itu, Bu ya. Bahasa sehari-hari udah saya siapkan ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mana, Dok? Yang di masyarakat yang tahu kejelungup, betul tadi. Kemudian ada lagi ndelosor. Kemudian ada lagi juga geblak. Ada lagi kesandung. Iya. Ambruk. Bayangkan orang Indonesia, terutama masyarakat Surabaya, kreatif, nama jatuh, fall, kosakatanya banyak banget. Sebenarnya ada lagi sih, Dok, jumpale bisa juga, Dok. Dengan gaya-gayanya macam-macam sekali. Keblowo bisa juga, banyak banget ya ini kalau ngomongin. Oke. Nah, ini bisa terjadi pada semua usia. Oh iya? Iya, dan rata-rata kalau misalnya usianya lebih dari Oke, boleh kita balik ke usianya dulu. Nah, jadi siapapun sebenarnya bisa. Iya, jadi kalau terjadi setiap tahun pada 30%, dewasa lebih dari 65 tahun. Oke. Dan rata-rata 72,8% terjadinya di rumah Mbak Citra dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari penelitian ini dikatakan 72,8% terjadi di rumah. Bukan persentase yang sedikit ini. Ini gede banget di atas 50 loh, Dok. Iya, gede sekali. Oke, wow. Ya. Nah, ini kalau ngomongin bicara terjadinya bisa sebenarnya
apa yang bikin kita ini karena apa ini dok? Nah posisinya terjatuh ini pada saat kita seperti apa biasanya? Kan setahu saya sih kalau terjatuh di tangga pasti kamar mandi. Oh iya, amit-amit dok jangan sampai. Nah ini gimana dok? Oke, jadi tentunya kan nggak mungkin kita tiba-tiba jatuh. Pasti ada gaya kita Ada. untuk berjalan, Ya, betul. untuk bergerak. Prosesinya ya, Iya. kejadiannya. Jadi saat berjalan dan bergerak, organ mata melihat ke depan, kanan, kiri, Betul. naik, atas, bawah. Otak kita memerintah dan otot menggerakkan tulang dan sendi-sendi kita untuk bergerak. Oke. Jantung pun saat kita berjalan dan bergerak juga berdetak, Betul. berdenyut. Paru-paru juga bernafas. Jadi yang mau saya gambarkan di sini adalah ketika salah satu organ ini terganggu, mata misalnya pandangannya tidak enak atau buram atau Ya. kurang jelas, Aha. otak misalnya ada masalah lupa-lupa, pikun atau stroke, kemudian ada gangguan otot, tulang, sendi, atau misalnya fungsinya bagus semua, mata, Semuanya otak, oke, otot bagus, aha. tapi jantungnya ada bengkak jantungnya. Jadi kalau jalan naik tangga ngos-ngosan, kemudian jalan jauh ngos-ngosan, atau paru-parunya misalnya ada radang atau masalah misalnya asma lama yang misalnya makin lama makin aktivitas berat ngos-ngosan naik tangga nggak bisa, jalan jauh nggak bisa, itu otomatis mengganggu untuk proses berjalan dan bergerak tadi. Oke, dok, kira-kira pada saat misalkan kita, ya ini kejadiannya kita nggak pernah minta memang ya, tapi namanya waspada. Sebenarnya bicara faktor resikonya sendiri ini, nah apa yang bisa terjadi dok gitu loh? Tentunya faktor resiko yang pertama nggak bisa kita hindari, ini Ya. faktor resiko adalah usia. Jurnal tahun 2012 menyampaikan bahwa setelah usia lebih dari 30 tahun, mungkin termasuk saya dan Mbak Citra mungkin ya, atau Mbak Citra masih 20-an. Kalau saya ngomong 20 nggak ada yang percaya, saya diketawain ini dok. Oke, setelah usia 30 tahun itu Iya. kekuatan dan daya tahan tubuh maupun kekuatan otot kita menurun. Setiap 10 tahun kenaikan usia, angkanya sebagai berikut. Ini saya ambil dari jurnal. Oke, Jadi nggak bisa dihindari usia. Yang Pasti kedua, itu ya. fungsi mobilitas. Misalnya ada kelemahan otot, terutama tungkai, kemudian kesulitan berdiri setelah duduk. Mungkin Bapak dan Ibu atau ada keluarganya yang dari duduk kemudian berdiri itu berdiri. kayak Sakit ya lututnya lututnya. nyeri, jalannya agak berat setelah di awal, apalagi kalau duduknya pendek kemudian berdiri. Iya. Kemudian gangguan keseimbangan, gaya melangkah, kemudian dan penggunaan alat bantu berjalan. Ini tentunya juga faktor resiko. Misalnya ada yang baru trauma, kecelakaan, masih pakai alat bantu Ya, untuk tongkat, betul. seperti itu tentunya lebih rentan lagi untuk jatuh. Ini dari 2 jurnal, terbaru 2012 dan 2022. Dan tadi saya jelaskan mobilisasi yang terganggu adalah masalah lutut. Seringkali Bapak dan Ibu mungkin mengalami atau keluarganya. Kalau dari duduk ke berdiri, kadang lututnya nyeri, sulit untuk gerakan di naik awal. turun tangga juga agak susah, sakit ya dok. Betul ya. sekali Mbak Citra. Lah itu yang paling bahasa sederhananya adalah radang sendi atau osteoartritis. Dan ini banyak dialami oleh pasien kencing manis atau diabetes mellitus. Tipe 1 maupun tipe 2 sama-sama secara statistik dan penelitian berisiko mengalami radang sendi tadi. Ini sendi yang normal. Sendi normal seperti ini bantalannya, cairannya bagus. Kalau sendi yang radang, ini permukaannya tidak ada tidak bantalan. bagus, kemudian tidak rata, itu yang membuat nyeri ketika gerak. Juga ada faktor yang ketiga, faktor risiko, masalah sensorik. Misalnya rasa melayang, pusing, kemudian gangguan penglihatan, maupun gangguan sensorik kaki. Mungkin sensorik itu praktek di lapangan sehari-hari seperti misalnya kayak kesemutan. Nah, mungkin bahasa Iya. bahasa yang lebih ini ya dok ya dekat. Kesemutan Bapak Ibu. Geringgingan mungkin bahasa Surabaya. Kebas. Iya. Geringgingan, Geringgingan. betul. Kesemutan, Aduh. geringgingan, kebas seperti itu. Nah, Aduh kenapa itu dok? lagi-lagi penderita kencing manis itu seringkali mengalami ujung-ujung kakinya, telapak kakinya kesemutan, tebal, kebas. Ternyata dikaitkan dengan usia, jenis kelaminnya, dan makin lama menderita kencing manisnya tidak terkontrol, berat badannya kegemukan, ini sering kali beresiko untuk mengalami gangguan kesemutan tadi. Kalau kita kesemutan otomatis kalau berjalan kadang pasien saya merasa kayak melayang. Iya, kayak ngawang. Iya, karena nggak bisa menapak dengan baik. Lah itu yang resiko jatuhnya lebih tinggi. Karena kan tebal, nggak kerasa menginjak lantai, permukaan. Seperti itu Mbak Citra. Oke. Ya, juga ada penggunaan obat. Mungkin Bapak dan Ibu atau keluarganya
kalau malam mungkin makin usia lanjut biasanya merasa sulit tidur malam hari, kadang minum obat-obatan tidur. Jalan masih setengah fly baru bangun jalan fly. Lah itu obat tidur dikaitkan dengan resiko jatuh di malam hari dan penelitiannya efeknya bisa retak panggul Mbak Citra. Aduh, iya. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya minum obat tidur jangan langsung keluar malam hari ke toilet, kemudian naik turun tangga, jalan jauh, takutnya jatuh karena masih fly. Ya. Oke. Dan juga obat itu nggak boleh dikonsumsi bebas, konsultasikan ke dokter terdekat. Iya. Kemudian kondisi medis atau penyakit lainnya, seperti penyakit jantung tadi sudah saya jelaskan, karena jantung dan paru diperlukan untuk membantu kita berjalan dan bergerak. Kemudian depresi, radang sendi tadi sudah saya jelaskan, gangguan hormon tiroid, Parkinson itu jalannya kecil-kecil, ada gemeteran, kemudian langkahnya pendek-pendek seperti itu. Kemudian ada stroke dan demensia atau kepikunan, itu juga dikaitkan dengan risiko jatuh. Jadi jika ada keluarga atau kenalan atau kerabat kita yang mengalami kondisi ini, potensi beliau untuk jatuh tinggi dibanding dengan orang normal. Kondisi lingkungan ternyata juga diteliti, dua penelitian 2012 dan 2018 sebagai faktor risiko jatuh. Ini 30-50% penyebab jatuh lansia. Pencahayaannya buruk, permukaan tidak rata, lantai licin, kurangnya permukaan anti-slip di kamar mandi dan bathtub. Kemudian dan bentuk tangga yang buruk dan rusak. Jadi kalau naik tangga dan lain-lain hati-hati bisa jatuh juga. Makanya kenapa di tangga itu ada yang menyertakan pengaman begitu ya Dok. Betul ya? sekali. Ada apa anti-slip bilangnya ya. Oke. Ada lagi nggak sih Dok? Ini biar kita, ini tenang loh Bapak Ibu, ini nggak serius nggak bermaksud gini. Ini supaya kita selalu waspada, kita tahu, jadi kita bisa membaca begitu ya Dok ya. Oke, ada lagi Dok ini. Dok. Ada ternyata Mbak Citra, jadi bukan hanya kalau tadi dibilang lansia atau orang lanjut usia terus, tapi ternyata juga ada populasi lain atau kira-kira masyarakat yang beresiko jatuh lainnya. Siapa itu? Jangan lupakan ibu hamil. Oh iya. Nah, ibu hamil sendiri dikatakan jatuh selama kehamilan terjadinya 25-27%. Aduh. Dan bisa berbahaya buat ibu maupun bayi. Bayinya. Jurnalnya itu dikatakan begitu. Jadi faktor-faktor resikonya dan efek-efeknya di sini. Tapi ibu hamil jangan dilupakan. Dan dengan orang-orang dengan kebutuhan khusus, misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kemudian lansia dengan kebutuhan khusus, juga beresiko untuk jatuh. Oke, wah ini ya yang punya mungkin ada relasi atau keluarga di rumah yang kebetulan sedang hamil ya. Jadi benar-benar dijaga banget ya. Oke Dok. Nah kalau bicara dari resiko-resiko tadi yang muncul, lalu apa yang bisa kita lakukan Dok? Untuk bisa mulai dari mencegah, kalau sekarang ya mencegah, lalu menurunkan resiko dan memperkecil resiko itu Dok. Oke, resikonya itu sendiri bisa kita turunkan dengan modifikasi lingkungan di rumah masing-masing dari kita. Seperti misalnya tangganya yang benar, penggunaan untuk karpet atau keset anti selip, pencahayaannya harus terang, kemudian juga kalau misalnya tadi untuk pasien atau orang yang mengalami kesemutan di kaki karena kencing manis harus pakai sandal atau sepatu yang tebal. Biar kadang-kala ada pasien saya merasa luka ketusuk paku nggak kerasa. Karena ini ya, tebal tadi. Suara tebelnya, jadi dia harus pakai alas yang tebal begitu ya. Dan juga obat-obatan tadi harus direview sesuai dengan dokter. Artinya jangan sampai minum obat bebas yang beresiko jatuh tadi. Jadi intinya yang kita bisa lakukan modifikasi lingkungan masing-masing. Sisanya ya berdoa dan juga berusaha. Jadi berusahanya seperti ini, sisanya berdoa tadi juga. Betul, oke. Waduh ini. Ada lagi Dok yang mau disampaikan nih Dok. Nah ini selain, ini kita bisa lakukan ya ini di rumah. Jadi ini semua bergantung di kita sendiri ya Dok ya. Betul. Dan juga keluarga, oke. Dan ternyata penelitian lagi, ini dikatakan ini di apa nih Dok? jurnal tahun 2018 bahwa 24 juta pasien di Amerika itu datang ke bagian unit gawat daruratnya. Karena ini penelitian selama 23 tahun. Suatu penelitian yang baik, yang panjang, rata-rata 1 juta orang per tahunnya itu mengalami jatuh di sekitar tangga. Ini stair-related injuries treated in US, Emergency Department. Dan efek-efeknya ini bisa kita lihat di sini, bahwa kayak cedera otot, cedera jaringan lunak, kemudian retak ini fraktur ini. Dan dikatakan bahwa banyak yang perempuan yang lebih mengalami jatuh daripada laki-laki. Dan juga
anggota tubuh yang terkena dikatakan di sini ekstremitas bawah, Lower, yaitu tungkai, kemudian dan yang bahaya lagi yang sering kali di bidang saya adalah kepala maupun leher. Banyak pasien juga beberapa yang konsul ke saya jatuh kebentur kepala, kebentur leher. Bahkan pasien yang berusia kurang dari 10 tahun pun juga sering kali mengalami cedera kepala maupun leher. Anak-anak ya, Iya, berarti anak-anak. ya. Jadi Karena mereka lari di tangga gitu loh ya Iya, kan. hati-hati. Sering-sering, oke. Jadi seperti saya sampaikan di awal, semua usia beresiko jatuh, tidak hanya lansia saja. Oke, nah ini nih dia ini dok. Aduh ini kita kalau perpanjang ini bisa panjang banget nih kita nih ngomong hari ini. Makanya judulnya saya Iya. beri STMJ, sedikit tahu mengenai mengenai jatuh. jatuh, Kalau iya. banyak tahu nanti jadi mahasiswa saya, jadi kuliah nanti. Jadi Sedikit kuliah. tahu aja, Betul, biar nggak betul. banyak-banyak. Silakan Oke. ya. Ada lagi yang mau disampaikan dok, silakan. Mungkin dapat disimpulkan bahwa, ya ini kesimpulannya, risiko jatuh akan meningkat seiring usia dan terkait Cakep nih. faktor risiko tertentu tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Dan cedera terkait tangga banyak dialami oleh semua usia, Mhm. dari usia anak-anak maupun usia lanjut. Ya. Modifikasi lingkungan dapat mengurangi risiko jatuh. Jadi harus Oke. ini yang bisa kita lakukan, waspada dan modifikasi lingkungan. Senyaman mungkin dan seaman mungkin ya dok Ya, ya. Dokter betul, Valen Ustaz. terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan malam hari ini. Dok, kita masih ada sisa waktu, boleh tim kita tanya jawab ya ke audiens ya. Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak ini? Silahkan kalau mau bertanya seputar yang ada hubungannya deh dengan tema kita. Nanti kalau yang nggak ada hubungannya kita jadi konsultasi Bapak Ibu ya. Ada kan jadi panjang jadinya kita nih. Kalau konsultasi nanti silakan hubungi Dokter Valen di jam-jam praktek beliau ya. Ada yang mau bertanya silakan boleh. Silakan loh, jangan sungkan-sungkan. Saya yang turun deh kalau begitu, kalau mau nanya apa. Ini biasanya orang Indonesia nih kadang-kadang malu-malu dok kalau mau nanya. Nanti satu pertanyaan udah keluar, 10 orang nanya tiba-tiba habis itu. Boleh, ayo mumpung kita ada waktu yuk boleh ya. Saya buka pertanyaan mungkin 1 atau 2. Mau nanya, ibu mau nanya boleh? Oh sini dulu iya, silakan bu. Iya bu, mau nanya apa bu? Oh udah ada, kira ini bu mau nanya udah begini tadi mau. Ada yang mau ditanyakan boleh loh. Kalau mau nanya loh. Yakin nih gak mau nanya sama Dokter Valen. Kita udah datengin loh. Untuk orang-orang yang senior. Dalam 1 hari dok. Sebutlah dia pingin nyambangi cucu di atas. Pingin lihat keluarga. Kan kalau orang tua tinggalnya di bawah ya dok ya. Dia tuh diperbolehkan untuk yang punya masalah sama lutut. Misalkan apa. Dia diperbolehkan naik turun tangga itu. Nah sehari bisa berapa kali atau gimana dok Ya, baiknya. terima kasih. Nah. Jadi untuk pertanyaan Mbak Citra sendiri, Ya. kalau naik turun tangga itu tergantung juga kondisi pasien tersebut atau lansia tersebut. Artinya Ya. kesehatan lututnya, kemudian kesehatan fisiknya yang lain. Ya. Itu harus tiap orang berbeda. Jadi Oke. modifikasi lingkungan perlu sekali. Kalau bisa ya jangan sering-sering karena tentunya seiring usia tadi udah saya jelaskan betul. untuk penurunan kekuatan otot, kemudian penurunan organ-organ tubuh lainnya itu sudah terjadi. Oh, Jadi gitu kalau bisa ya. dihindari dan jangan sering-sering naik turun tangga Jangan. atau modifikasi lingkungan tadi. Oke, nah jangan sering-sering naik turun tangga ya. Jadi boleh dikasih tahu bobo, akung di rumah ya. Kalau ada papa, mamanya jangan kalau ada masalah terkait lutut. Silakan nanti boleh konsultasi kan. Kalau ini lutut saya kok sakit. Nah kalau itu lanjut monggo konsultasi sama Dokter Valen. Tapi saran dari dokter kalau bisa jangan terlalu sering. Tapi kalau mau nyambangi cucu di atas di loteng. Loh aku pingin nyambangi cucuku, pingin gendong cucu, pingin ngudang cucu. Ya udah biar gampang kan kata dokter nggak boleh sendiri. Ini aja, ini halo cucuku sing paling lucu. Ada di lantai 2 cucunya. Iya toh kan. Tadi kata dokter katanya nggak boleh sendiri. Hai, ayo bilang anak aku tuh kok nolopsang setir lift 1. Iya toh, loh solusi ini ya toh. Dok, tanya lagi seputar, Ya. aku nanya lagi. Ada lagi mungkin dari Anda yang mau nanya? Boleh? Yang mau nanya ada ke dokter? Kalau gitu aku lagi ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dok nih dari saya. Nih, Ya, kayak terima udah kasih. pada kenyang kalau ngomongin jatuh. Dok, selain pengobatan ya, selain pengobatan lutut misalkan atau cedera kan ada orang beberapa yang seperti meminum obat-obat tradisional gitu ya. Boleh nggak sih dok atau pakai terapi-terapi tradisional gitu ya untuk cedera-cedera kayak jatuh gitu boleh nggak sih dok? Oke, saya menjawabnya secara bijak bahwa Ya. lebih baik tentukan dulu jenis jatuhnya dan konsultasi ke dokter dulu. Artinya memang kira-kira Jadi memerlukan begitu cedera Ya. langsung
kira-kira Jatuh, memerlukan penanganan medis atau Iya. tidak. Kalau misalnya jatuh dan ada di foto ternyata retak, itu lebih baik ditangani lebih cepat, lebih baik. Jadi Oke. lebih baik konsultasikan ke bidang masing-masing. Oke, jadi Iya. lebih baik kita yang jelas-jelas dan yang pasti-pasti Iya, yang begitu ya jelas-jelas yang dok? pasti-pasti saja. Oke, jadi kan kadang mohon maaf kan ada yang pakai terapi-terapi. Kok sendinya sakit terapi yang panggil-panggil orang jangan ya dok ya Lebih ya. baik cari amannya, lebih baik Ya. konsultasikan, diskusikan dulu apa memang Siap. jatuh dan mengenai tadi. Karena kalau jatuh sendiri Ya. efeknya bisa banyak, bukan hanya ke sendi maupun tulang, tapi bisa seperti ke otak, ke Ya. kepala, ke leher seperti itu. Oke, dok terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk semua audiens mengenai sedikit tahu mengenai jatuh ini. Untuk Bapak Ibu yang kebetulan hari ini mungkin bawa papanya, bawa mamanya atau ada lansia di rumah silakan. Oke, mungkin saya udah buatkan sebuah pantun, bisa kembali lagi ke Oh boleh, oh dokter Iya, mau pantun. sudah saya ternyata. buatkan buat Wah pantun. ini lucu juga dokter bisa LCD pantun. dong. Ya silakan dok, Ke slide waduh saya. pantunnya. Nah ini, anak laki-laki harus patuh, pantang gagal dan harus berdedikasi. Cakep. Kalau memiliki faktor resiko jatuh ya tempat tinggalnya harus dimodifikasi. Boleh kita beri tepuk tangan sih. malam hari ini. Terima kasih Jadi dok. itu aja dari saya, terima kasih. Siap, Sekali terima lagi Bapak dan kasih. Ibu dan Mbak Citra juga. Terima kasih Dokter selamat Valen. malam. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih Dokter Valen. Aduh kita sudah dikasih sedikit edukasi. Kalau panjang edukasi namanya jadi sekolah. Kita nanti kuliah Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih detail lagi konsul secara pribadi silakan cari Dokter Valen ya. Oke. Bapak Ibu saya nggak mau menahan lebih lama lagi karena ya saya yakin Anda nih udah kayaknya nggak sabar pingin. Nih gimana kira-kira ya. Dari tadi mungkin jangan-jangan sudah bikin keputusan nih di belakang saya. Saya lagi ngomong-ngomong nih pakai mic. Anda udah langsung telepon orang rumah. Halo, ya apa ini? Beli satu kita ini ya? Atau tangga kita rumahnya ada dua, beli dua aja. Aduh. Beli dua aja gimana ini? Itu gimana? Jadi saya ingin nanya langsung ke Anda deh kalau gitu.